Wankawan TV1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terus terang yang pertama, kegiatan pembongkaran pagar laut hari ini yang dilakukan sejumlah kementerian dan lembaga, saya apresiasi. Tapi saya tegaskan, itu bukan sebuah prestasi. Kenapa saya apresiasi? Akhirnya negara hadir hari ini setidak-tidaknya untuk menjalankan fungsinya, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya nelayan, sehingga nelayan tidak terhalang untuk bisa mengakses sumber penghidupannya melaut yang sebelumnya terhalang oleh pagar laut. Terlepas ini belum memuaskan, saya apresiasi. Tapi yang kedua, saya lihat ini bahkan belum menjadi prestasi. Bahkan pembongkaran ini menjadi konfirmasi gagalnya negara menjalankan fungsinya sesuai amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada rakyatnya. Kalau negara hadir, saya kira pagar laut ini tidak menunggu menjadi 30 km. Saat 1 meter saja negara sudah hadir dan segera mensterilisasi hak publik yakni laut agar setiap warga negara bisa mengakses hak publik tadi tanpa halangan. Selanjutnya, saya tadi sempat melihat statement dari Menteri ATR Pak Nusron Wahid yang sebelumnya saya agak khawatir begitu. Agak khawatir dalam dua perspektif. Kekhawatiran saya yang pertama adalah parameter untuk memberikan sanksi dan hukuman dalam bentuk evaluasi termasuk mencabut SHGB dan SHM yang kemarin sudah disebutkan ada 263 HGB dan 17 SHM, itu adalah ukurannya adalah garis pantai. Dan disebutkan bahwa koordinasinya akan diukur mulai garis pantai dari peta geospasial di tahun 82, 83 sampai yang terakhir. Saya khawatir jangan-jangan ada penyempitan dan juga perluasan batas pantai sehingga banyak SHGB yang sebenarnya ilegal diselamatkan karena berada di belakang garis pantai seolah-olah sebelumnya tanah daratan terkena abrasi sehingga jadi berwenanglah BPN mengeluarkan SHGB tersebut. Tapi konferensi pers hari ini saya sebenarnya sudah lumayan ya terklarifikasi tapi tetap masih misteri. Karena statement Menteri ATR hanya menjelaskan HGB dan SHM yang di luar batas garis pantai ditinjau, bahkan dalam bahasa yang tegas dibatalkan. Karena PP 18/2001 sebelum pesihing yang dikeluarkan oleh BPN itu berusia 5 tahun, mereka punya kewenangan secara pribadi dari BPN untuk bisa membatalkan. Ya kalau SHM itu kan nanti lewat Kanwil. Cuman tidak didetailkan dari 263 tadi mana saja yang dibatalkan. Dari 17 SHM itu mana saja yang dibatalkan? Jangan-jangan yang dibatalkan hanya 5 biji SHGB. Selebihnya tetap disimpan, menunggu kita masyarakat diam, terlena, dan muncul kembali SHGB tadi karena memang belum dibatalkan. Hari ini kita sebenarnya pengen tahu secara rinci, Pak Menteri yang dibatalkan itu sebut dong, HGB perusahaan mana, apakah yang selama ini terafiliasi dengan aguan itu semuanya dibatalkan, atau jangan-jangan Pak Menteri hanya bermain kata-kata. Hanya menyebut yang di belakang garis pantai itu aman, yang di luar garis pantai dibatalkan. Tapi kita tidak tahu yang mana yang masuk dalam garis pantai, yang mana yang di luar garis pantai yang klaimnya dibatalkan. Selanjutnya Bang, saya kecewa dengan Kementerian ATR. Kalau masyarakat mungkin mengapresiasi. Saya kecewa, bahkan kecewa berat. Mohon maaf Bang, Kohot itu hanya satu desa di Kecamatan Paku Haji. Sementara kalau kita bicara pagar laut ini bukan hanya satu desa. Data kami menyebutnya setidaknya ada di Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Paku Haji dan Mau. Di Paku Haji saja itu ada 2 desa lain yang ada pagarnya yakni Desa Keramat dan Surya Bahari. Di Kosambi ada Dadap dan Salembaran Jaya. Di Teluk Naga ada Muara, Lemo, Tanjung Pasir dan Tanjung Burung. Sementara di Mau ada Karangserang dan Ketapang. Pertanyaan kritisnya adalah, kenapa yang diekspos ke publik hanya di desa Kohot saja, yang ada 263? Asumsi kita berarti ada ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu HGB-HGB lain di atas laut.
Karena pagar tadi membentang di beberapa kecamatan sampai Karangserang, bahkan sampai kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Saya bahkan punya data. Data dari korban perampasan tanah. Kenapa Bang saya membentuk tim namanya tim advokasi ya melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Saya buat definisi batasan yang dimaksud merampas tanah adalah mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridoan. Baik karena harganya semaunya, apalagi tanpa diberi harga, apalagi dengan ancaman intimidasi. Kami punya data, jadi yang sedang dirampas itu bukan hanya kawasan laut Bang. Kalau laut itu adalah hak publik dan pantai. Ada juga tanah yang kewenangannya negara yang dirampas, yakni di darat. Bentuknya apa? Sungai, jembatan, jalan-jalan. Diuruk itu. Kemudian ada hak milik rakyat yang sebagian ada baru gire, sebagian ada juga SHM yang diambil oleh oligarki properti rakus yang kami sebut perampas rakyat. Siapa oligarki itu? Saya sebutkan di gugatan. Karena kami juga mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 754-PD3-2024-PN-JKT-PST yang kami layangkan 30 November yang lalu. Dan hari ini sudah sidang ketiga. Besok sidang keempat masih kurang legal standing Airlangga Hartarto. Karena Airlangga Hartarto walaupun menteri ternyata dia tidak ngerti hukum Bang. Kami gugat pribadi yang datang staf menteri atas nama negara dengan surat tugas begitu. Saya lanjutkan. Di darat itu ada, nanti cross check BPN juga saya minta bekerja juga. Jadi jangan hanya menindaklanjuti setelah ramai di publik. Ini perkara sudah lama sejak 2018. Jadi sebelum Pantai Indah Kapuk itu punya status PSN, proyek status strategis nasional yang sebenarnya hanya 7.555 hektar. Ini sudah banyak masalah. Coba bayangkan, ada 900 hektar NIB yang di atasnya ada sertifikat atas nama pribadi baik HGP, juga ada korporasi pribadi hak milik, juga korporasi HGB. Itu hanya 3 orang, dimiliki 3 orang, 900 hektar. Ada yang atas nama Engcun Gojali, ada yang atas nama Freddy dan Henry. Ini kan nggak mungkin ada hak milik 900 hektar atas nama pribadi. BPN gimana ini kerjanya begitu loh. BPN selalu berdalih. Kami hanya melayani apa yang secara formal sudah dilengkapi. Masalah materialnya bagaimana bukan kewenangan kami. Dan sebenarnya pencabutan pagar laut hari ini Bang, itu belum membuka misteri. Soal pagar laut terindra itu udah dari dulu bukan misteri. Semua tahu ada pagar laut. Yang menjadi misteri kan yang sampai hari ini belum dibongkar oleh kekuasaan oleh negara itulah siapa yang masang. Siapa yang mendanai? Untuk kepentingan apa itu pagar ada? Kok bisa aparat kita membiarkan? Dan saya sudah ajukan nama-nama siapa pelaku pemagaran tadi. Saya sudah datangi KKP, saya sudah minta audiensi, saya sudah sebut nama ke KKP. Ada Ahmad Gojali alias Engcun, ada Mandor Mehmet yang mengerjakan sebagai kontraktornya, ada Ali Hanafiah Lijaya. Dan Ali Hanafiah Lijaya itu orangnya aguan. Kenapa negara berhenti pada status pencabutan? Kenapa negara nggak bertindak mencari siapa yang melakukan pencabutan, siapa yang membiayai, untuk apa? Dan ini sudah jelas kejahatan. Ya pelan-pelan dong. Nggak bisa. Artinya hari ini baru mulai gebrakan. Lah kalau mau dicari kan tinggal. Oke, saya coba ikutilah. Kalau itu dilakukan oleh swasta bolehlah, seri. Tapi kita ini negara Bang, bisa bekerja secara paralel. Yang saya sayangkan, justru institusi yang berwenang dalam penegakan hukum awal-awal itu seolah-olah ikut melindungi. Misalkan Polair menyatakan kami belum menemukan bukti adanya unsur pidana dalam kasus pemagaran laut. Padahal statement pejabat seperti ini tabu bagi proses penegakan hukum. Harusnya yang dia sampaikan adalah kami sedang melakukan penyelidikan dan tolong tunggu info lebih lanjut dari kami. Itu seolah-olah kan melindungi. Yang kedua, Sakti Wahyu Trenggono, aneh ini orang, menteri satu ini. Dia sudah bisa membahas motif daripada pagar itu adalah dalam rangka untuk mengumpulkan sedimentasi nanti akan teruruk lama-lama menjadi daratan. Dari mana dia mendapatkan kesimpulan itu? Kalau begitu dia sudah tahu yang memagar. Nah saya punya data lain Bang. Ini sebenarnya adalah prakondisi untuk menguasai wilayah laut
untuk nantinya direstorasi menjadi daratan sebagai asas untuk industri properti. Saya sebut Pantai Indah Kapuk. Karena semua data yang saya miliki, informasi keterangan saksi menuju kepada Pantai Indah Kapuk, bukan yang lainnya. Yang kedua, proses merampas itu menggunakan saran hukum di mana ada kolusi dan korupsi antara oknum, pejabat, tapi saya sulit untuk mengatakan ini oknum karena terjadi secara sistematis, masif, dan brutal. Karena semua terlibat dari desa, kecamatan, kemudian notaris, ujung produk akhirnya di BPN. Nah kalau HGB menteri, karena kewenangannya ada di menteri kalau HGB untuk korporasi. Saya dapat data itu. Gitu. Kalau saya yang hanya mengandalkan kerja-kerja advokasi secara mandiri bersama kawan-kawan yang kebetulan di tim kami ini memang punya kepedulian kepada rakyat, makanya kami pun sudah dapat data yang sebegini. Bagaimana kalau ini dilakukan oleh negara yang punya sarana prasarana, alat kelengkapan, sumber daya, bahkan anggaran. Kenapa berhenti hanya pemagaran? Dan saya khawatir kita nanti diminabobokan dengan kasus pemagaran setelah dicabut seolah-olah perkara selesai. Kejahatan yang terstruktur. Nah saya sedihnya begini Bang. Kalau kita ada konflik kedaulatan laut di Kepulauan Laut Natuna Utara, dulu Laut Cina Selatan, kita tak berdaya, wajar. Karena menghadapi kekuatan alutsista negara asing yang lebih hebat dari kita. Lah ini ada di garis bibir pantai. Menghadapi bambu saja kok negara nggak berani. Bukan nggak tahu, nggak berani mengungkap. Lalu bagaimana kita sebagai rakyat punya ketentraman, jaminan bahwa negara ini akan memberikan rasa aman kepada kita. Padahal kalau kita kembalikan, ini saya mohon izin Bang, kutip hadis Nabi, Nabi memberikan tafsiran seorang pemimpin itu seperti pelayan dan benteng yang melindungi rakyatnya. Al-imamu junnatun yuqatilu mi wara'i wa yutaqabi. Pemimpin itu menjadi benteng yang rakyat terlindungi dari benteng seorang pemimpin gitu. Bukan justru dengan adanya pemimpin malah membuat rakyat takut karena pemimpin tidak bisa melindungi rakyatnya. Nah, dalam konteks pagar laut ini terus terang kami Bang, rakyat jelas khawatir. Bagaimana kami bisa dilindungi dari serangan asing, serangan bom nuklir bahkan, serangan pagar laut saja nggak bisa diungkap. Dan ada lagi hal yang lebih penting Bang. Saya ingin menegaskan sebenarnya kita tidak mewarisi negeri ini dari para founding father kita. Di hakikatnya kita sedang mendapat amanah dari generasi selanjutnya yang amanah negeri ini harus sampai kepada mereka dalam kondisi selamat. Tidak mungkin kita akan mewariskan negara kesatuan Republik Indonesia ini nantinya karena penguasaan tanah oleh oligarki, oleh aguan dan selanjutnya berubah menjadi NKRA, Negara Kesatuan Republik Aguan. Ini bahaya ini. Dan yang paling penting menurut saya dalam persoalan ini adalah ada tindakan yang secara implisit saya baca bahwa kebijakan yang diambil soal pagar laut ini adalah prakondisi untuk mencari jalan keluar dan penyelamatan terhadap kerusakan kejahatan yang sudah menjadi pengetahuan publik yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Kalau mau bukti mungkin bapak-bapak yang hadir di sini Bang Karni juga bisa saya ajak bagaimana sungai diuruk dan kemudian mata pencaharian hidup rakyat dari sungai itu menjadi mati karena sungainya diuruk. Mau enggak mau akhirnya terpaksalah dia jual tanah tadi dengan harga yang murah. Terjadi ini. Jadi kita ini hidup di negara yang merdeka tapi seolah-olah kita masih dijajah. Bedanya, makanya saya sudah memberikan satu tafsiran saat ini. Bedanya kita dulu dijajah asing, sekarang dijajah bangsa sendiri. Makanya hari ini Pak Prabowo Subianto sudah pada posisi, dalam tanda petik ya Bang ya, sudah dalam posisi membunuh atau dibunuh. Ini sudah perang yang levelnya di puncak. Kalau Pak Prabowo Subianto tidak membunuh oligarki dan seluruh antek-antek yang bercokol di negeri ini, maka Pak Prabowo yang akan dihabisi oleh rakyat. Kenapa? Rakyat nggak akan percaya. Berarti ada perlindungan negara kepada oligarki. Sederhana, apa parameter negara melindungi rakyat dan parameter negara itu melindungi oligarki? Hari ini jelas sudah semua ada kejahatan. Harusnya negara segera mengambil. Pertama, cabut status PSN-nya. Kedua, hentikan
proyek PIK 2 ini, baik yang di area PSN atau di luar wilayah PSN, karena di lapangan itu terjadi penyelundupan hukum yang ini menjadi materi muatan gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan di Pengadilan Jakarta Pusat. Yakni apa? Penyelundupan hukum materi tentang ini PSN pada wilayah yang hanya 1.755 dinarasikan seolah-olah sampai 9 kecamatan, bahkan sampai 1 kecamatan Tanara yang ada di Serang. Itu pengakuan mereka, kenapa saya jual tanah? Pak, nggak berani Pak, ini status PSN Pak. Kalau kami menolak nanti dilawan negara. Daripada kami nggak dapat duit tetap digusur, nggak apa-apa deh 150.000, nggak apa-apa deh 50.000, nggak apa-apa lah 35.000. Makanya Bang Said Didu ngobrol santai. Saya makan di PIK harganya 200 atau 150.000. Sudah berapa meter tanah ini harus dijual oleh orang-orang yang menjadi korban begitu. Nggak etis. Dah kalau hari ini memang negara hadir, umum yang pertama kalau ada huru-hara itu hentikan dulu, diaudit. Audit yang pertama tentu secara kinerja. Audit kedua secara keuangan. Audit yang ketiga, ini yang paling penting adalah hukum. Apakah ada perbuatan melawan hukum? Apakah ada penyalahgunaan kekuasaan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 2 Undang-Undang nomor 9 tahun 1999, 3999 tentang tindak pidana korupsi. Karena saya bisa pastikan Bang, terlibat semua ini. Desa, kecamatan, notaris, kemudian BPN, menteri, dan termasuk institusi penjaga kedaulatan negara kita. TNI dan juga Polri. Kenapa? Enggak mungkin Bang, ada pagar sampai 30 meter, Pol Air itu enggak tahu, TNI AL itu enggak tahu, polisi enggak tahu, kecamatan enggak tahu, kelurahan tempat hilir mudik bambu dibawa nggak tahu, nggak mungkin. Itu mengkonfirmasi apa? Memang kejahatan terhadap kedaulatan negara ini luar biasa. Dan ingat, ini bukan kejahatan tanam pagar laut. Tidak ansih soal itu. Tapi ini kejahatan terhadap kedaulatan negara. Apa taruhannya? Taruhannya adalah masa depan negara. Bukan hanya eksistensi negara hari ini, tapi masa depan negara. Makanya saya tegaskan, kita tidak sedang mewarisi negara dari para pendahulu kita, tapi kita mendapatkan titipan amanah negara dari generasi selanjutnya. Maka negara ini harus sampai kepada negara selanjutnya, kepada periode pada anak cucu kita, generasi selanjutnya dengan selamat. Jangan sampai anak cucu kita nanti mendakwa kita karena mereka mendapati negara bukan lagi milik mereka. Baik. Ini yang paling penting. Makasih. Ya, cuma Anda mungkin nggak sabar, saya lihat. Karena Presiden Prabowo yang baru dilantik, belum 100 hari juga sampai hari ini. Jadi Anda udah berharap semuanya itu udah dia tertipin. Mungkin tahu pun dia baru pekan-pekan ini. Bulan-bulan awal itu mungkin belum tahu bahwa ada pagar di laut. Lah, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang? Kita lihat ke depan follow up-nya. Apa setelah itu? Bolehlah, mungkin Bang Karim punya pandangan seperti itu. Tapi saya punya pandangan lain. Kenapa? Harus ada yang mengontrol begitu. Kalau semua kepercayaan ini kita serahkan kepada pemerintah, mohon maaf, saya berani jamin pagar laut ini dicabut bukan karena kesadaran pemerintah, tapi karena viralnya masyarakat yang membicarakan ini. Ini sudah dilaporkan sejak 7 bulan yang lalu, Bang. Prabowo dalam pengertian presiden nggak tahu, iya. Tapi presiden punya alat kelengkapan negara. Kalau presiden tidak tahu itu berarti ada yang salah. Bisa presiden yang salah karena nggak tahu, bisa lingkaran ini yang menutui persoalan rakyat sehingga presiden tidak tahu. Karena itu boleh, oke. Kita kasih kesempatan presiden. Tapi dalam narasi bernegara itu nggak berlaku 100 hari, 1 tahun. Sejak dilantik, disumpah sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia, maka sejak saat itu dia harus menjalankan konstitusi. Dan salah satu konstitusi itu dia harus melindungi rakyatnya. Ini yang tidak ada. Terima kasih. One Kawan TV 1